Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telada Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan memurnikan kasih. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, orang menikah itu kan dasarnya kasih. Dan kasih yang mereka rasakan adalah kasih yang sudah murni. Ya, saya mencintai dengan cinta yang sejati dan seterusnya gitu. Ini kok kita mengangkat suatu tema yang mengatakan bahwa pernikahan itu memurnikan kasih. Dan apa ketika menikah itu kasih itu belum murni gitu Pak Paul? Memang betul Pak Gunawan bahwa sesungguhnya sewaktu kita ini menikah ya, kasih kita itu tuh masih belum mencapai kadar yang murni. Sebab kenapa? Sebab kasih kita itu sebetulnya lebih berkiblat pada diri sendiri. Jadi kita kenapa kok memilih pasangan kita ya, yang memang kita berkata kita mencintai dia. Tapi sebetulnya tuh yang menjadi unsur cintanya adalah saya senang sama dia itu cocok sama saya, dia bisa mengerti saya, dia bisa membuat saya merasa kok rasanya hidup itu terpenuhi dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya adalah saya gitu. Nah, Tuhan mendirikan pernikahan supaya cinta itu akhirnya mengalami pertumbuhan. Sehingga tidak lagi terlalu berkiblat pada diri sendiri, namun berkiblat pada pasangan kita. Karena kan sebetulnya cinta itu kan seharusnya berkiblat pada orang yang kita cintai. Tidak ada tuh yang namanya cinta yang berkiblat pada diri sendiri. Namun ya kita nggak bisa memang langsung sampai pada titik itu. Kita perlu memang sebuah proses. Nah, pernikahan adalah alat di tangan Tuhan untuk memproses cinta kita agar makin hari makin murni. Tapi memang biasanya di awal-awal pernikahan itu Pak Paul ya, semangat bergelora, emosi itu kan menurun gitu Pak Paul. Jadi rasanya itu tidak seperti pada awal pernikahan. Nah kalau ini dimurnikan lagi kan tambah rendah lagi gitu Pak Paul kondisinya. Betul Pak Gunawan. Jadi dalam pernikahan nanti kita akan mengalami peristiwa yang membuat kita tuh benar-benar tuh garuk-garuk kepala dan bertanya kenapa kok saya memilih dia gitu. Namun dalam kondisi seperti itulah kita dipaksa tuh untuk terus bertahan. Nah, waktu kita itu memilih bersama dengan dia meskipun kita udah nggak lagi bisa menemukan alasannya. Nah dalam kondisi seperti itu cinta barulah mengalami pemurnian. Bahwa sungguh-sungguh saya mengasihi dia bukan karena dia itu dapat memberikan saya yang saya butuhkan. Tapi saya mengasihi dia sebagaimana apa adanya dia. Mungkin karena itu ya Pak Paul ya, ada beberapa pasangan itu yang pada awal pernikahannya lalu mereka memilih berpisah itu karena melihat realita yang tidak sesuai dengan impiannya gitu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi kalau ada orang menikah kemudian dengan cepat ya berpisah atau bercerai, ya saya nggak menutup kemungkinan bisa aja ada hal-hal yang sangat buruk terjadi sehingga mereka akhirnya nggak bisa lagi bersama-sama. Tapi saya kira ya kalau nggak ada hal-hal yang sangat buruk terjadi, namun ya melihat kok pasangan nggak seperti yang diharapkan, nah itu memang menandakan cintanya nggak bertumbuh atau memang belumlah dewasa atau murni. Nah itu bagaimana cara Tuhan memurnikan kasih di dalam pernikahan itu? Katakan mereka tetap bisa bertahan gitu Pak boleh? Oke. Yang pertama adalah Tuhan memurnikan kasih dengan cara membukakan mata kita untuk melihat kekurangan dan kelemahan pasangan. Nah, jadi begini Pak Gunawan, sudah tentu sebelum kita menikah, kita mungkin udah tahu lah apa kelemahan pasangan kita ya, apa kekurangannya dia. Tapi sebetulnya tuh kita belum sungguh-sungguh mengetahui kelemahan dan kekurangannya sampai kita menikah dengan dia. Nah, dalam kondisi kita ini sudah menikahlah, kita baru lebih disadarkan akan hal-hal pada diri pasangan yang bukan saja sulit untuk kita terima, tapi juga mengganggu kita karena kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya itu akhirnya berdampak pada kita. Sebagai contoh saja deh ya, misalnya sebelum kita menikah kita sudah tahu pasangan kita itu tuh tidak mudah mengakui kesalahannya.
Nah, setelah kita menikah dengan dia, baru kita sadar betapa parahnya masalah itu. Waktu kita konflik dengan dia, aduh ilah, susah sekali untuk dia itu bisa melihat andilnya dalam masalah. Karena dia selalu menyalahkan kita. Nah, dalam konteks seperti ini nih, nggak bisa nggak tuh kita akhirnya frustasi ya. Kita akan mungkin berkata, aduh ilah saya keliru memilih dia nggak seperti yang saya pikirkan. Nah, namun dalam justru ya kesadaran seperti ini jugalah kita ditantang untuk tetap mengasihi dia. Meskipun cinta kita kok makin luntur, tapi nah itu jadi merupakan kesempatan buat kita untuk berkata, ya udah, meskipun dia seperti ini, tapi saya masih bisa melihat ada hal-hal tentang dirinya yang baik, dan dia juga begini begitu sama saya. Jadi kenapa kok saya nggak menghargai yang baik-baiknya itu? Nah, waktu kita mengatakan hal seperti itu, benar-benar cinta itu tuh dimurnikan, Pak Gunawan. Iya, berdasarkan pengalaman Pak Paul itu biasanya sejak menikah sampai orang terbuka matanya melihat realita itu berapa lama setelah mereka menikah, Pak Paul? Saya kira secara bertahap seharusnya ya. Dalam waktu 5 tahun tuh orang sudah harus bisa sampailah ke titik di mana benar-benar melihat apa adanya pasangan itu. Kecuali memang ada perubahan situasi yang dapat berdampak pada orang, yang membuat mereka akhirnya berubah besar gitu. Sebagai contoh misalnya, waktu kita itu mengalami kejatuhan, sesuatu peristiwa terjadi sehingga kita kehilangan segalanya. Nah, peristiwa yang begitu drastis, begitu berat, memang bisa mengubah orang, membuat orang itu akhirnya jadinya nggak lagi seperti dirinya yang dulu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada peristiwa-peristiwa yang benar-benar berat terjadi, seharusnya sih dalam waktu sekitar 5 tahun orang sudah saling mengenal dan mengetahui kelemahan dan kekurangan pasangannya. Tapi untuk saling mengenal itu Pak Paul ya, kan bisa yang terjadi sebaliknya. Jadi yang tadinya kita tidak melihat hal-hal yang positif di dalam pasangan kita, setelah 5 tahun itu justru kelihatan yang positif-positif ini, Pak Paul. Betul. Nah, kalau memang pernikahan kita seperti itu, ya kita makin hari makin mengasihi pasangan kita. Jadi perjalanan kita ini lebih gampang lah mengasihi pasangan, karena yang kita temukan justru adalah hal-hal yang baik, yang positif pada dirinya dia. Yang memang menjadi kesulitan besar adalah kalau yang kita temukan bukannya hal-hal yang positif itu. Dan itu lebih sering ditemukan gitu Pak ya? Lebih sering ditemukan. Jadi akhirnya kita benar-benar susah sekali untuk mengasihi pasangan. Tapi sekali lagi, di saat itu waktu kita nggak bisa lagi mengasihi, rasanya udah nggak ada lagi kasih, tapi kita berkata saya tetap mau berkomitmen, saya meminta Tuhan untuk mengobarkan kasih saya kepada dia. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, saya nggak punya lagi kasih, tapi Engkau punya kasih, jadi kasihilah dia lewat saya. Nah, pergumulan seperti itu yang akhirnya menghasilkan kasih, benar-benar tuh menghasilkan kasih yang murni. Kesulitannya adalah kalau kita mau memberitahukan hal itu kepada pasangan kita gitu Pak Bos. Setelah kita menemukan kelemahannya, kita bilang, loh, kamu kok jadi gini-gini? Dia memikirkan kasih kita itu mulai luntur gitu loh Pak Bos. Kan bisa terjadi seperti itu. Dulu tidak pernah diungkit, sekarang diungkit. Nah ini gejala-gejala mulai tidak mengasihi saya lagi gitu. Mungkin sekali juga betul Pak Gunawan. Jadi waktu kita memang menemukan pasangan kita kok begini, kok begitu, nggak bisa enggak, ya itu akan mempengaruhi kadar kasih kita kepada dia. Jadi yang tadinya banyak, sekarang makin sedikit. Tapi poinnya adalah justru untuk memurnikan kasih itu memang harus dibuat kecil dulu, sedikit dulu, habis dulu. Baru nanti bisa muncul yang baru, yang benar-benar murni gitu. Jadi kalau kita pokoknya ya berlimpah kasih, banyak kasihnya terus begitu, saya juga khawatir besar kemungkinan tuh kadarnya nggak murni. Jadi banyak, besar, belum tentu murni. Nah, untuk bisa dimurnikan itu kasih yang begitu besar itu memang harus dibuat kecil dulu. Tapi sebaliknya Pak Paul, kalau kita bisa melihat kekurangan-kekurangan pasangan kita pun bisa melihat kekurangan-kekurangan kita pada saat yang sama itu gitu Pak Paul. Jadi ya, ini memang dua arah ya, Tuhan mengizinkan proses ini terjadi. Nah,
dan tidak ada memang relasi yang sedekat relasi pernikahan. Jadi benar-benar mesin untuk memurnikan kasih yang paling efektif adalah pernikahan. Jadi akhirnya dua-dua nggak bisa enggak dipaksa untuk menumbuhkan kasih itu dari hampir nol, muncul lagi yang baru yang lebih murni daripada yang sebelumnya. Iya, Bapak, selain dengan cara melihat kekurangan kelemahan kita, itu apakah ada cara lain yang Tuhan pakai untuk memurnikan kasih ini, Bapak? Yang kedua adalah Tuhan memurnikan kasih dengan cara menyadarkan kita bahwa pasangan tidak selalu sanggup memenuhi pengharapan dan kebutuhan kita. Nah, setelah masuk ke dalam pernikahan biasanya barulah kita sadar bahwa pasangan bukanlah sosok yang kita idamkan dan kita idealkan. Sebagai contoh ya, kita mendambakan sosok suami yang tenang, supaya kita dapat bernaung di bawah ayomannya. Nah, pada awalnya kita melihat dia sebagai pria yang tenang dan kokoh. Setelah menikah barulah kita sadar bahwa di balik ketenangannya terdapat kecemasan yang tinggi. Bukannya kokoh dan mengayomi, dia malah sering panik dan bingung tatkala menghadapi masalah sekecil apapun. Nah, tidak bisa tidak jika kita mempunyai pasangan yang tidak sesuai dengan pengharapan, kita akan kecewa. Itu berarti kebutuhan kita tidak dapat dipenuhinya. Tadinya kita mengira dia akan dapat mengisi kebutuhan kita akan ketentraman. Ternyata itu tidak dapat dilakukannya. Sekarang kitalah yang malah harus menenangkannya dan menolongnya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, pada saat seperti itulah kasih diuji dan dimurnikan. Jika kita terus memilih mengasihinya, kendati ia tidak sesuai harapan, maka kasih akan mengalami pemurnian. Kita berhenti menuntut dan berusaha menerima kekosongan dan kekecewaan yang dialami. Itu apa karena pengharapan kita itu terlalu tinggi terhadap pasangan kita gitu, Bapak? Sudah tentu kalau pengharapan kita terlalu tinggi, ya kita akan lebih cepat ya kecewa ya, karena mendapati pasangan tidak seperti itu. Namun ya ada kalanya dan mungkin ini yang lebih sering, sebetulnya tuntutan atau pengharapan kita ya normal-normal aja. Seperti contoh yang saya berikan, ya kita berpikir dia orangnya kok kokoh, stabil, berarti dia bisa mengayomi saya. Tapi setelah kita menikah dengan dia baru kita sadar, dia juga orangnya mudah sekali panik dan cemas, penuh dengan kekhawatiran. Kalau ada apa-apa, mikir terus, nggak bisa enggak terus mikirin. Jadi setelah kita menikah, wah kita sadar, bukan saja dia tidak seperti yang kita harapkan, tapi gara-gara dia tidak seperti yang kita harapkan, kita jadinya disusahkan oleh dia, dan kita harus kerja keras 2 kali lipat. Karena kita berharap dia bisa menenangkan kita. Karena kita juga mudah cemas. Sekarang kita sadari, wah dia nggak begitu. Dia juga penuh dengan kecemasan. Sekarang kita udah nggak ada yang hibur, nggak ada yang tenangkan. Malah kita yang harus menenangkan dan menghibur dia. Jadi kebutuhan kita nggak dipenuhi. Malahan kita harus bekerja 2 kali lebih keras untuk menolong dia. Nah, nggak bisa nggak tuh kondisi seperti ini akan mengguncangkan kita. Dan waktu pengharapan, waktu impian nggak menjadi kenyataan, dia nggak seperti itu, biasanya tuh akan langsung tuh menguras kasih. Nah, tapi sekali lagi, setelah dikuras, apakah bisa muncul yang baru? Kalau kita bertekad, minta tolong dari Tuhan untuk memberikan kasih itu kepada kita. Nah, waktu muncul kasih lagi kepada dia, itu benar-benar menjadi sebuah kasih yang murni. Itu apa juga diakibatkan karena pada waktu pacaran ya Pak Boy, kita itu tidak mengungkapkan harapan-harapan kita terhadap pasangan kita itu gitu Pak Boy. Bisa jadi ya, kita karena malu juga ngaku bahwa kita punya kebutuhan seperti itu, jadi kita juga nggak pernah mengatakannya kepada pasangan kita. Atau ya kita merasa kita nggak perlu lagi ungkapkan karena kita anggap kita sudah mendapatkannya. Dia orang yang seperti itu, orangnya kokoh, stabil, tenang. Jadi kita nggak pernah lagi pikir untuk ngomong-ngomong lagi soal itu. Sebab ya kita tertarik kepada dia karena kita melihat hal-hal itu pada diri dia. Gitu. Tapi kan pada awalnya seperti tadi Pak Pol katakan, orang itu menikah untuk kepentingan dirinya gitu. Jadi lebih egosentris gitu Pak Pol ya. Sehingga pasangan kita juga tidak ngerti bahwa
dia kan sendiri juga punya kebutuhan-kebutuhan gitu. Tidak mengerti apa yang sebenarnya kita harapkan dari dia dengan melalui pernikahan ini gitu Bapak. Betul, jadi ya pada akhirnya karena memang kita masuk ke dalam pernikahan membawa cinta yang memang kadarnya itu nggak murni, ya nggak bisa nggak waktu kita mulai menemukan bahwa pasangan kita kok nggak seperti yang kita harapkan, itu nggak bisa nggak akan menggoncangkan kita. Kalau kita bisa melewati fase-fase itu Pak Gunawan, kita akan akhirnya melihat sebuah kasih yang bertumbuh dengan begitu bersih dan murninya. Saya sudah melihat itu berkali-kali dalam pelayanan saya Pak Gunawan. Ada orang yang benar-benar tuh selama bertahun-tahun hanya mengurus suaminya. Karena suaminya nggak bisa lagi ngapa-ngapain, sakit, dan harus dirawat secara penuh waktu. Nah si istri terus merawatnya, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nah waktu saya melihat hal seperti itu, benar-benar saya melihat sebuah kasih yang sangat murni. Kelihatan sekali itu sebuah kasih yang berbeda. Jadi ya Tuhan akan memang menggunakan pernikahan untuk memurnikan kasih kita. Iya. Terlepas daripada pasangan kita bisa menerima hal itu atau tidak gitu Pak Boleh. Seperti yang tadi sakit ya mungkin dia merasa ya memang sudah seharusnya pasangan kita itu merawat kita gitu. Tetapi paling tidak itu ada sesuatu yang positif yang dialami oleh pasangannya kan itu Pak Boleh. Iya. Ya, jadi yang penting adalah ya kalau misalkan kita yang memang dalam contoh ini yang sakit ya, nah kita memang ya bisa menerima dan kita bisa menghargai apa yang pasangan kita lakukan. Nah makin kita menghargai apa yang dia lakukan, maka dia pun yang mengasihi kita dan merawat kita akan lebih kuat ya, lebih mau juga untuk menolong, mengasihi kita meskipun dia nggak lagi mendapatkan banyak dari kita. Ya, tetapi hal itu kan tidak mungkin terjadi secara spontan gitu Pak Boleh. Jadi melalui tahap demi tahap. Mungkin karena ya sudah tidak ada pilihan lain ya. Pasangannya sakit seperti itu, siapa lagi yang harus merawat? Ya dia lalu akhirnya menyediakan waktu untuk merawat kan gitu Pak. Ya kalau nggak ada pilihan ya dia harus melakukannya. Tapi saya melihat ada orang yang melakukannya karena kewajiban, tapi ada orang yang melakukannya karena memang kerelaan. Dan waktu orang melakukannya karena kerelaan, maka ya kasih pada dirinya itu akan mengalami pemurnian yang luar biasa. Iya, hal yang lain lagi untuk memurnikan kasih ini apa Bapak? Yang ketiga adalah Tuhan memurnikan kasih dengan cara mengubah garis kehidupan kita setelah pernikahan. Pada umumnya kita masuk ke dalam pernikahan membawa impian akan apa yang kita ingin capai bersamanya. Mungkin ya kita ingin dapat menikmati keluarga yang sehat, baik jasmani maupun jiwani. Mungkin kita bercita-cita untuk dapat melayani Tuhan bersama-sama setelah anak mulai besar. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Misalnya anak pertama mengalami gangguan fisik sehingga tidak bertumbuh kembang secara normal. Anak kedua mengalami gangguan mental sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran sekolah. Pada akhirnya waktu tersita hanya untuk merawat kedua anak ini. Nah, mungkin pada saat seperti itu kita bertanya-tanya ya, mengapakah kita mesti mengalami kemalangan-kemalangan ini? Mungkin kita menengok ke pasangan dan memperhatikan latar belakang keluarganya. Mungkin pada akhirnya kita menemukan bahwa latar belakang keluarganya lah yang membuat munculnya masalah pada anak-anak kita sekarang. Nah, pada saat seperti itu kita ya mungkin menyalahkan pasangan bahwa secara langsung atau nggak langsung dia bertanggung jawab atas perubahan garis kehidupan ini. Gara-gara dia maka kita tidak bisa melakukan banyak hal dan harus diam di rumah merawat kedua anak dengan kebutuhan khusus ini. Nah, tapi justru pada saat seperti inilah kasih mengalami ujian dan pemurnian Pak Gunawan. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, menyalahkan pasangan atau mengasihi pasangan. Apabila kita terus menyalahkan pasangan, ya kasih akan pudar dan tergantikan dengan kepahitan. Sebaliknya jika kita memilih mengasihi pasangan, kita akan lebih berbelas kasihan kepada anak-anak dan lebih berserah kepada penetapan Tuhan. Pada akhirnya iman pun akan makin berakar meskipun kita kehilangan kesempatan
menjadi seperti apa yang telah kita cita-citakan. Iya, mungkin yang lebih mudah itu memang menyalahkan pasangan atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan itu sudah mempertemukan kita lalu membiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang lebih sering dilakukan, Bapak. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang yang menyalahkan baik Tuhan maupun orang lain, akhirnya tuh hatinya tuh makin hari makin keruh, makin banyak kepahitan. Tapi orang yang nggak menengok kanan kiri atau nggak lagi nggak menyalahkan Tuhan, justru hatinya itu makin hari makin penuh dengan kasih sayang. Dan kasihnya itu akan kita lihat begitu murninya. Saya pernah membaca cerita tentang Christopher Reeve. Dia adalah seorang bintang film yang memainkan peran Superman. Nah, bukan Superman yang paling akhir, tapi yang lebih lamaan ya, orangnya ganteng. Nah, kita tahu dia itu kan mengalami kecelakaan sewaktu mengendarai kuda, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang lumpuh. Nah, istrinya itu tuh namanya Dana, sangat mengasihi dia, bertahun-tahun merawat suaminya, meskipun suaminya itu nggak bisa lagi menjadi suami yang berfungsi karena harus di kursi roda, makan apa semuanya lewat alat bantu, nafas juga pakai alat bantu. Tapi dia mengasihi suaminya dengan begitu telaten. Dia merawat suaminya. Makanya orang-orang yang mengenal dia itu mengenal dia sebagai seorang wanita yang luar biasa, penuh kasih sayang. Nah, kita tahu akhirnya Christopher Reeve meninggal dunia. Nggak lama setelah meninggal dunia, dokter menemukan kanker pada Dana Reeve, istrinya itu. Dan nggak lama setelah suaminya meninggal, dia juga itu meninggal dunia. Nah, tapi kita bisa melihat orang-orang yang menerima perubahan garis kehidupan dan nggak menyalahkan siapa-siapa, nggak menyalahkan si suaminya, tapi terus melimpah kasih sayang. Kita akan melihat kasih mereka itu tuh menjadi sebuah kasih yang sangat murni. Ya, tapi ini kan melalui proses yang panjang, Pak Paul, ya kan, itu melalui suatu pergumulan yang tidak mudah dijalani oleh seseorang karena dia tidak mengharapkan hal itu terjadi, gitu loh, Pak Paul. Betul. Susah sekali ya, karena memang kecenderungan kita adalah suatu kok kehidupan kita berubah drastis gara-gara pasangan kita. Nggak bisa ngatur, memang kita mau berontak. Dan kita akhirnya marah dan mau menyalahkan siapa-siapa gitu. Misalkan istrinya Christopher Dana ini, dia bisa aja kan dia menyalahkan suaminya. Kenapa sih kamu naik kuda? Atau mungkin sebelumnya dia udah beritahukan suaminya, udahlah berhentilah jangan naik kuda, bahaya. Tapi yang enggak, dia nggak menyalahkan siapa-siapa, dia terima, ya udah nggak apa-apa. Nah, justru dia itu akhirnya menunjukkan kasih yang begitu murni. Ya, jadi pemurnian kasih yang Tuhan lakukan di dalam diri kita itu sebenarnya melalui lembaga pernikahan ini atau bisa lewat lembaga-lembaga yang lain, Bapak? Sebetulnya lewat yang lain juga bisa, Pak Gunawan ya, karena hidup ini kan juga ya kadang-kadang harus bertabrakan dengan hal-hal yang seperti ini juga ya, mengubah kehidupan kita dan sebagainya. Tapi ya saya kira tidak ada relasi yang sedekat pernikahan, maka biasanya tuh dampaknya itu akan jauh lebih kuat kalau memang kita mengalami dalam pernikahan. Khususnya pernikahan yang di dalam Tuhan gitu, Pak Paul. Kalau di luar Tuhan itu kadang-kadang orang lebih memilih yang gampangnya yaitu menghindari proses pemurnian ini dan mencari yang lain, mulai lagi dengan yang lain gitu. Ya, saya ingat ceritanya istrinya adalah seorang quadriplegic, ya, Johnny Aristontada. Nah, si suami ini, si Ken, sudah tahu istrinya itu memang lumpuh ya. Jadi dia udah ngerti lah gitu. Dan dia siap terima kondisi istrinya. Maka mereka menikah. Tapi dalam perjalanannya tuh dia baru sadar bahwa wailah orang yang lumpuh itu tuh tuntutannya luar biasa banyaknya. Nah, dan dia mengaku di titik itu tuh dia goyang. Meskipun dia sudah tahu soal istrinya itu perlu banyak sekali perawatan, tapi waktu dia menyadari tuntutan itu jauh lebih besar daripada yang dia perkirakan, waduh, mula-mula dia goncang. Tapi ya Tuhan akhirnya memurnikan kasihnya Ken, suaminya, kepada istrinya Johnny, sehingga akhirnya dia sadar, dia minta Tuhan memberikan kepada dia kemampuan, dan dia akhirnya keluar dari kemelut itu makin mengasihi istrinya. Ya, memang kalau ini dalam rencana Tuhan di dalam proses pemurnian ini, saya yakin
Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dia untuk menjalani proses pemurnian ini. Itu Bapak. Nah, sehubungan dengan ini mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bagikan kepada kita. Saya akan bacakan dari Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi kita hanya perlu datang kepada Tuhan, Pak Gunawan, dan mengakui keterbatasan kita bahwa kita tidak sanggup mengasihi pasangan kita semurni itu. Nah, biarkanlah Tuhan nanti yang mengerjakannya bagi kita. Tuhan sanggup. Jadi dia akan mengerjakannya selama kita datang mengakui ketidakbisaan kita. Nah, dia nanti akan melakukan bagiannya dan membuat kasih yang akhirnya nggak ada itu kembali ada dan bahkan menjadi lebih murni. Memang pemurnian ini bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani, Bapak ya. Baik pemurnian kasih, pemurnian iman, seringkali digambarkan kan itu dibakar, dipisahkan antara emas dengan logam-logam lainnya, dan itu sungguh sangat menyakitkan. Hanya masalahnya kita bergantung kepada siapa gitu, Pak Paul ya. Kalau kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri, tidak ada orang yang kuat, saya rasa, Pak Paul, menjalani proses pemurnian ini, dapur pemurnian Tuhan ini, Pak Paul. Betul. Dan iya, kalaupun kita nggak mengalami hal-hal yang terlalu tragis ya, saya kira proses penuaan itu sendiri adalah salah satu memang sarana untuk memulihkan kasih ya. Karena makin tua, kita itu juga makin terbatas, pasangan kita makin terbatas, gangguan-gangguan makin banyak, akan ada 1001 macam hal yang membuat kita tuh bisa kehilangan cinta. Tapi justru lewat semua itulah kita makin mencintai, dan cinta kita pada pasangan makin murni. Iya, kita percaya bahwa para pendengar kita juga ingin supaya kasihnya dimurnikan, tetapi dengan segala resiko yang pasti harus dijalani juga, dan tapi kita yakin dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pernikahan memurnikan kasih. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.